Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Wado, Sumedang, portal Kupas Abis kedatangan warga desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Sumedang, yang mengaku korban penganiayaan beberapa bulan yang lalu. Korban menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya malam tragedi kepada portal Kupas Abis. Dan juga korban mengatakan ucapan terima kasih khususnya kepada pihak aparat penegak hukum Polsek Jatinunggal dan aparat penegak hukum Polres Sumedang yang telah respon cepat sikap tanggap menerima menindaklanjuti laporan korban. Korban merasa puas atas pelayanannya. Dikonfirmasi pihak Polres Sumedang Kanit Resum melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan bahwa laporan korban sedang diproses. Jawabnya dengan singkat, inilah penuturan korban menceritakan malam kejadian. Pak, bisa diceritakan Pak kronologi awal Bapak mengalami penganiayaan oleh oknum-oknum tersebut Pak? Bagaimana Pak ceritanya Pak? Kronologinya gini Pak ya, pada malam tanggal 1 itu posisi saya kan lagi tidur, tiba-tiba kata istri ada yang jemput ke Jam berapa rumah. Pak? Jam berapa? Kurang lebih sekitar jam setengah satuan itu. Tengah malam? Tengah malam. Oh, iya. berarti Bapak sedang tidur nyenyak ya? Sedang tidur. Nah, istri sempat menolak sama orang yang menyusul itu. Sempat menolak karena saya kan lagi tidur gitu, nggak bisa dibangunin gitu Pak. Tiba-tiba selang berapa menit beliau pulang, ada datang mendobrak pintu. Saya posisi masih tertidur kan. Istri mau Yang datang itu siapa? Saudara Jesang masuk ke rumah dengan mendobrak pintu. Posisi saya sedang tidur, diseret kaki saya tuh, ditarik sama beliau. Bapak sedang tidur diseret? Ya, ditarik kaki karena kan tidurnya saya posisi kaki ke sini ya, ke pintu. Ditarik sama dia, otomatis kan kaget. Yang buka pintu siapa? Ya, didobrak pintunya dari luar, ditendang. Dirusak? Rusak ya, jebol gitu. Tanpa disuruh masuk, dia masuk sendiri? Masuk dengan cara mendobrak gitu. Oh, terus? Posisinya. Nah, setelah saya diseret kaki, kaget kan, bangun sempoyongan, hampir nggak berdaya lah, nggak bisa berdiri karena kan posisi tidur itu kan kaget ya, lemah gitu. Dia udah langsung menyerang gitu. Udah langsung menyerang tanpa ada penjelasan apa-apa. Bapak di dalam rumah sendiri dipukuli? Ya, mulai dari kamar, dia kan masuk ke kamar nyeret kaki ya. Sebelum ke tengah ruangan gitu, ke ruangan tengah, beliau sudah menyeret gitu, menyeret kaki. Apa saja Pak yang dilakukan oleh mereka itu? Ya, dia langsung memukul aja. Apa saja yang dipukul? Mukul ke arah bagian muka, sambil nendang. Saya cuman bisa berlindung pakai tangan gitu, nggak melawan kan. Melindungi muka, pukulan-pukulan dia itu gitu. Melindungi dengan tangan. Terus? Gitu. Sudah di ruangan tengah, dia tetap masih menyerang, bahkan sampai meludahin muka gitu kan. Nah, istri saya sempat bilang sudah gitu, sudah gitu. Melerai gitu? Melerai. Cuman dia marah kan, ngambil gunting, melempar ke istri, cuman mengenai tangan anak saya yang kecil gitu. Oh. Karena saya kan lagi gendong anak ya. Nah, kena tangan anak saya gitu, guntingnya itu. Guntingnya kena tangan anak. Ya. Dilempar sama dia? Dilempar ya, mengenai tangan anak saya gitu. Terus? Ketika sudah berhadapan jauh, kira-kira ada jarak 3 meteran lah gitu. Saya kan membelakangi bupet kaca ya. Nah, dia ambil barang sesuatu ya, kayak macam tempat aksesoris, saya ember kecil, dilemparnya sama saya sampai berantakan kan. Nah, udah kedua kali ada botol hand body segini Pak, melempar ke arah muka. Ya mungkin saya refleks, melek kan mengenai kaca bupet gitu, sampai hancur kacanya gitu. Nah, terus tidak selesai sampai di situ ya. Setelah itu saya disuruh ikut kan ke sekretariat. Bapak disuruh ikut ke malam sekretariat? itu juga, setelah kejadian di rumah itu.
Tengah malam? Iya, setelah kejadian langsung. Saya bahkan tidak diberi kesempatan membawa motor sendiri juga. Akhirnya saya dibonceng, Pak. Dibonceng bertiga gitu. Dibawa ke sekretariat. Nah, di sekretariat mulai lagi gitu. Di kuma? Ya sampai ya dianiaya lagi. Bapak dipukuli lagi di sekretariat? Pukuli lagi. Begitu datang aja udah langsung disuruh jongkok gitu, nggak boleh berdiri. Suruh jongkok, nyender di tembok, suruh jongkok aja. Dia masih menyerang, mukul, menendang gitu. Bahkan saya berapa kali dibenturin ke tembok gitu. Itu tengah malam? Tengah malam, iya. Kejadian tanggal berapa, Pak? Udah masuk tanggal 1 berarti. Bulan berapa? Bulan Juli. Terus Bapak yang dilakukan sekarang? Saya kan namanya kita perlu perlindungan, kita terancam, teraniaya. Ya sudah proses kan pelaporan. Bapak udah melaporkan masalah ini? Udah melaporkan Kemana? ke Kapolsek kan awalnya. Polsek mana? Polsek Jatinunggal. Iya, terus? Nah setelah itu kan dilimpahin ke Kapolres. Itu sudah sempat ada pemanggilan juga ya, BAP Polres gitu. Ya. Mungkin Pak bisa diceritakan, mungkin ini awalnya apa penyebabnya Pak bisa terjadi seperti ini? Kemungkinan sih atas dasar piutang gitu. Bapak punya hutang? Punya hutang sama seseorang, cuman sudah dilimpahkan sama beliau. Yang nagih itu? Iya. Jadi tiap bulannya saya kan sudah mulai menyicil gitu sama beliau, ya udah mulai menyicil tiap bulan. Dikarenakan saya kan habis kontrak kerjanya, ya mulai dari bulan itu, dari bulan Maret saya berhenti kerja, udah mulai tersendat lah gitu untuk pembayarannya gitu. Perekonomian mungkin ya tidak lancar ya. Betul. Bapak apakah udah memberitahukan kepada pihak yang punya hutang? Sudah mengkonfirmasi, bukan sama yang kita bersangkutan utang, sama beliau gitu. Karena kan sudah dilimpahkan. Sudah sempat saya konfirmasi bahwa habis kontrak itu ada kemungkinan mungkin tersendat ini ya, pembayaran. Mungkin. Jadi pembayaran mohon untuk diperingan ya, mungkin begitu seperti itu. Ya, terus? Nah, cuman di malam kejadian itu kan di sekretariat beliau kan menanyakan sejumlah uang. Otomatis kan pemicunya dari situ. Bapak punya hutang berapa Pak? Hutangnya itu tadinya kan 8 juta. Hutang Bapak berapa Pak? 8 juta. 8 juta. Udah terbayar berapa? Sudah terbayar 3 juta, berarti ada sisa 5 juta. 5 juta. Jadi Bapak sekarang tuh punya utang 5 jutaan. 5 jutaan. Kenapa dia melakukan itu kekerasan? Kan udah ada suatu musyawarah. Iya. Kenapa itu bisa dilakukan seperti itu? Iya, saya juga bingung gitu. Padahal kan kalau misalkan ini bisa diobrolin baik-baik, kalau memang butuh jaminan apa barang kan bisa lah ngomong baik-baik. Mungkin bisa saya sepakat gitu. Tidak dengan cara mendatangi saya tengah malam gitu, masuk secara paksa dengan menganiaya gitu. Nah di situ kan saya ya namanya rumah itu kan tempat berlindung, tempat istirahat gitu. Lewat dari jam 9 kan mungkin udah bisa menolak kedatangan tamu gitu. Bukan waktunya. Bukan waktunya gitu. Bapak kan udah melaporkan ke pihak kepolisian ya? Ya. Apa harapan Bapak sekarang? Kalau harapan saya sih ya minta mohonlah ditindak gitu. Maksudnya ditindaklanjuti maksudnya? Ditindaklanjuti karena saya kan merasa terancam gitu. Oh iya. Jadi Bapak sangat berharap untuk sampai ada ingkrah pengadilan gitu? Ya betul Pak. Iya gitu, menuntut keadilan ya? Menuntut keadilan. Iya siap. Karena kita kan namanya manusia, biarpun masih bayi atau masih dalam kandungan itu kan udah dilindungi undang-undang gitu. Bagaimana keadaan anak Bapak sekarang Pak? Trauma Pak. Selama 1 bulan penuh itu anak saya udah nggak mau tidur, biarpun dipaksa. Kena dampak juga ya? Iya. Oh. Tiap malam tidur di neneknya, nggak mau tidur bareng sama saya. Karena saat itu dia melihat, menyaksikan, bahkan ya kena lemparan gunting itu yang bikin dia trauma. Gitu. Jadi harapan Bapak sekarang, harapannya ya mohon untuk petugas untuk
minta ditindaklanjuti karena saya yang teraniaya, korban lah. Saya merasa terancam gitu. Jadi Bapak menuntut keadilan ya? Yang menuntut keadilan lah gitu Pak. Siap. Nama Bapak Pak? Nama saya Toto. Dari? Alamat Banjarsari, Desa Banjarsari. Jatinunggal Pak? Ya, Jatinunggal. Sumedang ya? Ya.